pembahasan ilmu kali ini ya, saya akan membahas sekaligus tentang ilmu. Kita kan ke depan ada 3 pertemuan yang membahas tentang ilmu. Yang pertama itu kayaknya kita akan membahas tentang ilmu, pengertian ilmu, terus ada yang namanya klasifikasi ilmu dan ilmu dalam perguruan tinggi. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas sekalian tentang ilmu tersebut. Jadi ada 3 hal yang akan kita bahas dari sini, mulai dari ilmu itu sendiri dan apa saja klasifikasi ilmunya serta ilmu di dalam perguruan tinggi. Oke, kita mulai dari ilmu. Ilmu pengetahuan baik secara natural dan sosial yang terorganisir dan tersusun secara sistematik menurut kaidah hukum, kaidah umum. Jadi itu yang disebut dengan ilmu. Pengaturan baik pengetahuan baik itu natural dan sosial yang terorganisir dan tersusun secara sistematik menurut kaidah yang berlaku secara umum. Itu ilmu. Nah, karakteristik ilmu itu ada beberapa hal. Yang pertama, ilmu itu akumulatif dan tidak mutlak kebenarannya. Kenapa dikatakan tidak mutlak kebenarannya? Karena kadangkala ilmu yang ada pada masa sekarang bisa dipatahkan dengan ilmu yang muncul di periode berikutnya. Kalau dalam ilmu filsafat biasanya kita ada tokoh siapa dipatahkan oleh tokoh siapa gitu. Nah, dalam Islam itu pun saya lihat juga seperti itu. Walaupun mungkin bahasanya bukan dipatahkan pendapatnya, tapi disempurnakan pendapatnya seperti itu. Jadi tidak mutlak kebenarannya. Ilmu itu bersifat objektif tentu ya, dan bersifat umum karena bisa diterima secara umum dan sekaligus objektif, bukan subjektif. Dan memiliki objek, misalkan sesuatu hal bisa dikatakan sebuah ilmu jika itu ada objeknya. Misalkan contoh kecilnya ilmu tentang matematika, ada objeknya tentang angka-angka, atau misalkan ilmu tentang menjahit, mengukur, nah ada objeknya itu ada. Nah, tidak bisa dikatakan ilmu jika tidak memiliki objek. Apa yang akan diteliti, apa yang akan dilakukan kajian atau ditetapkan metodologisnya kalau misalkan tidak ada objeknya. Terus, nah ini dia memiliki metode. Jadi ada tata caranya itu seperti apa. Kenapa kemudian kok studi Islam itu kemudian disebut dengan ilmu? Karena dia memiliki metode atau tata cara sistematik. Nah, ada sistematiknya. Jadi setelah dia memiliki metode, dia memiliki urutan-urutan atau tata cara itu tadi, dan bersifat universal untuk ilmu. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat sebuah hal atau sesuatu itu bisa dikatakan sebagai ilmu jika dia memiliki objek yang bisa diteliti. Jadi misalkan karena kita mempelajari tentang studi Islam, jadi kita ada objeknya. Kita kalau studi Islam itu objeknya adalah Islam karena keilmuan tentang Islam. Terus ada metodenya seperti apa, tata caranya seperti apa, serta ada masalah yang akan diteliti. Klasifikasi ilmu. Nah, itu dia. Saya akan merujuk kepada perkataan Al-Ghazali bahwa ilmu agama, Al-Ghazali itu membedakan ilmu menjadi yang pertama adalah ilmu agama, ulumud diniyah, atau traditional knowledge, religious knowledge mungkin bahasa Inggrisnya. Nah, itu dia klasifikasi ilmu menurut Al-Ghazali, yaitu sebuah ilmu yang wajib dipelajari. Jadi versi Ghazali, ilmu agama itu merupakan ilmu yang wajib dipelajari, hukumnya adalah fardu ain. Yang kedua, ilmu umum atau ilmu sekuler, ilmu ad-dunyawiyah, secular knowledge, ilmu yang tidak wajib dipelajari atau hukumnya fardu kifayah. Jadi ada 2 klasifikasi ilmu menurut si Ghazali. Nah, pendapat yang kedua, klasifikasi ilmu dikatakan oleh seorang tokoh namanya Ignaz Kodizher. Ilmu adalah ilmu dalam Islam itu terdiri dari 1, ilmu berdasarkan syariah atau sering disebut dengan ulumu syariah.
ilmu syariah, religious knowledge, ilmu agama gitu kan ya, yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua, menurut si Ignaz ini ilmu non syariah. Jadi ilmu yang bukan ilmu agama. Apa itu? Yaitu ilmu-ilmu Yunani kuno yang berasal dari atau berdasarkan pada literatur Yunani dan literatur India, seperti misalkan filsafat yang kaitannya tentang pemikiran gitu, angka, misalkan ilmu-ilmu umum seperti matematika, geografi dan semacamnya. Nah, kita akan membagi tentang Islamic knowledge. Apa itu? Dari ilmu yang satu ini kemudian terbagilah ilmu menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ilmu yang disebut dengan tentang ilmu teks, yakni ilmu pokok atau ilmu dasar berupa teks tertulis, baik bentuknya baik itu terdapat di dalam Al-Quran, hadis, ataupun fikih hasil ijtihad para ulama. Nah, kenapa kemudian disebut ilmu pokok atau dasar ilmu? Karena ilmu ini mencangkup atau memberi landasan pada semua ilmu di dalam Islam. Ilmu ini pula yang selama ini disebut dengan istilah ilmu agama. Nah, ini dia. Yang pertama disebut dengan ilmu teks. Yang kedua dalam Islamic knowledge ini disebut dengan ilmu alam. Apa itu ilmu alam? Ilmu yang mewujudkan dalam bentuk hukum alam, natural law, yang terdapat dalam hamparan atau ayat-ayat alam semesta, yang selama ini seringkali disebut dengan ilmu-ilmu kealaman. Misalkan kenapa kok air itu mengalir dari atas ke bawah? Kenapa gitu? Kenapa bumi itu bulat? Nah, itu yang disebut dengan ilmu alam atau ulumu al-kauniyah. Nah, yang ketiga disebut dengan ilmu manusia, ulum al-insaniyah, yaitu ilmu tentang manusia dalam konteks sosial budaya, atau ilmu-ilmu yang selama ini seringkali disebut dengan ilmu sosial atau ilmu humaniora. Nah, itu dia klasifikasi Islamic knowledge. 3 klasifikasi ilmu. Nah, 3 klasifikasi ilmu kemudian dirumuskan oleh Prof. Minhaji dalam buku kalian menjadi slide berikut seperti ini. Jadi saya tampilkan di layar bagaimana klasifikasi Islamic knowledge. Ini ada di bukunya Prof. Minhaji di Agama, Islam, dan Ilmu. Nah, bagaimana kemudian ilmu dalam perspektif Barat? Ilmu adalah suatu metode pendekatan terhadap dunia empiris, yakni dunia yang bisa dialami secara nyata oleh manusia. Jadi sesuatu dikatakan ilmu jika itu bisa dialami. Misalkan kita merasakan, oh ini kursi ini, misalkan kursi ini adalah kursi penyiksaan. Nah, kita merasakan, oh itu bisa menyiksa manusia. Nah, itu dirasakan secara empiris. Itu yang disebut dengan dalam perspektif Barat, atau suatu pendekatan yang tidak dimaksudkan untuk persuasi, mendapatkan kebenaran mutlak atau konversi agama. Ilmu sekedar merupakan satu model analisis yang memungkinkan seorang ilmuwan untuk mengeluarkan proposisi dalam bentuk jika demikian maka faktanya adalah gitu. Maka kesimpulannya adalah karena itu betapapun sistematiknya suatu pengetahuan ia tidak digolongkan sebagai ilmu jika hal tersebut semata-mata bermula dari aksioma. Yang dimaksudnya seperti ini. Jadi dalam perspektif Barat itu ilmu itu harus dibuktikan. Jadi misalkan jika api akan mengeluarkan panas, es akan mengeluarkan dingin. Jadi kan kita merasakan. Nah, itu ilmu perspektif Barat. Tidak ada tendensi dalam bentuk agama. Misalkan ada cerita di dalam agama bahwa Nabi Ibrahim dibakar, kemudian dia tidak terbakar, misalkan tidak merasakan panas. Nah, itu tidak ada di dalam ilmu perspektif Barat karena tidak sesuai dengan realitas atau kenyataan yang ada. Seperti itu. Nah, jika
terbakar ya pasti akan jadi abu. Jika kena api pasti akan panas. Jika kena es pasti akan dingin, seperti itu. Jika kena air pasti akan basah. Nah, jadi ada timbal disebut dengan hukum sebab akibat. Itu dalam ilmu dalam perspektif barat. Jadi tidak ada tendensi agama dan bukan bermula dari aksioma atau hal-hal yang mencangkup dirinya sendiri. Jadi itu berasal dari sesuatu yang umum kemudian ke khusus. Jadi kalau panas, kalau api pasti panas, itu kan pengetahuan umum. Tidak bisa hal-hal khusus seperti misalkan Ibrahim kena api kemudian tidak terbakar. Nah itu namanya hal-hal yang khusus ke umum, itu tidak bisa. Jadi kalau di barat sesuatu yang terbakar pasti akan menjadi abu, seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan ilmu dalam perspektif barat. Harus sesuai dengan realitas, harus sesuai dengan hal-hal yang berlangsung atau realitas atau empiris yang dirasakan sebelumnya. Nah, terkait tentang pembagian antara ilmu perspektif barat itu seperti ini. Jadi ada reason idealism dan ada materialism. Dalam perspektif barat, jadi ada reason itu akan melahirkan idealisme dan materi itu akan melahirkan materialisme. Nah, selanjutnya sumber ilmu dan ajaran itu tentunya terbagi menjadi dua, dari Al-Quran, hadis, fikih, yaitu dalam ilmu keislaman, tapi dalam versi barat itu pengalaman dan alam. Nah, itulah kenapa kemudian tadi disebutkan bahwa reason dan idealism, materialism dan materialism mater atau alam itu akan menjadi materialism. Tentang ilmu tadi. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, kita lanjutkan ke grup WA masing-masing. Sampai ketemu dan jangan lupa untuk tetap sehat dan tetap bersemangat untuk belajar di rumah.